Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Dokovlog. Kali ini adalah konten yang sangat menarik sekali untuk disimak dan ditonton. Karena di konten kali ini, sekali lagi gue akan membuktikan kekeliruan Menteri Keuangan Purbaya dengan menggunakan data dan ekonometrika. Oh, how could I ever compete with her? How could I ever trust you again? Belakangan, ya 1 atau 2 bulan terakhir ya, gue kembali lagi rutin membahas soal ekonomi, khususnya makroekonomi ya, dengan tujuan untuk memberikan edukasi, untuk meletakkan objektivitas di atas segalanya gitu, dan memberikan pemahaman yang baik untuk publik mengenai apa yang terjadi di sekitar kita. Karena yang mau gue sampaikan adalah edukasi serta disiplin ilmu ekonominya gitu kan. Makanya tidak ada keberpihakan sama sekali. Bahkan beberapa konten gue tuh cenderung malah meringankan tugas pemerintah. Misalnya kayak ngejelasin harga minyak kenapa tidak naik Pertamax dan Pertalite gitu. Di konten terakhir gue juga jelasin bagaimana situasi ini berbeda dengan 98 dan lain sebagainya. Jadi bukan tipikal konten oposisi atau pembenci atau penentang pemerintah. Justru ya itu, karena kita objektif, ada hal yang salah kita benerin, ada hal yang keliru ya kita lurusin, kan seperti itu. Yang menarik adalah di salah satu konten prinsipil ekonomi gue nge-breakdown angka pertumbuhan ekonomi 5,61% yang sebelumnya itu sangat diglorifikasi dan dibangga-banggakan. Nah di sana gue jelasin konsumsi itu akan selalu jadi komponen terbesar ya di negara Indonesia. Butuh waktu lama banget berubah itu sesuatu yang tidak terelakkan gitu. Tapi yang perlu ditekankan adalah kenaikan belanja pemerintah sampai 21,81%, pertumbuhan pertama setinggi itu di sejarah Republik ini dalam era modern ya. Dari 10 tahun terakhir lah sejak datanya di capture itu nggak pernah 21,81% gitu. Range-nya itu antara 3 sampai 6% lah. Jadi ini menarik untuk dibahas, ini menarik untuk diperhatikan. Bukan berarti itu benar atau salah ya, tapi dampak dan kausalitas yang muncul setelahnya. Itulah yang kita coba untuk breakdown dan bahas itu. Jadi dengan kata lain di konten itu gue bilang kalau government spending tidak sebesar ini, tidak 815 triliun, tidak 30% dari APBN, tidak 21,81%, maka pertumbuhan ekonomi itu tidak mencapai 5,61%, bisa jauh lebih rendah dari itu. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh government kita, karena kausalitas dan risiko muncul setelahnya itu besar kalau ini tidak termitigasi dengan baik. Nah yang menarik adalah ternyata Pak Purbaya membicarakan hal yang mirip tapi punya